Jadi hari ini rencananya gue mau ke Cikarang guys. Gue mau ke Cibatu, Opsindo. Habis itu mungkin nanti pulangnya. Sebelum kesana gue mau ngambil mic Saramonic Air dulu ya ke Helmi. Karena gue mau cobain, katanya mau dijual micnya buat gue. Karena gue pakai Saramonic Blink SR500 ini agak sedikit ribet karena perkabelan di konektor handphonenya sedikit banyak kabel. Jadi gue mau coba trial pakai Saramonic Air SE ya. Nanti kita ikutin terus ya videonya ya. Nih guys, aku sama si dia nih. Papa pergi dulu ya, kerja dulu ya. Sampai jumpa di nanti sore ya. Cium dulu bapaknya coba. Terima kasih. Dadah papa. Dadah papa. Dadah. Dadah. Dadah Usya. Yaudah. Ibu. Habis masukin motor biar aman ya. Kadang jam sekarang siang-siang kalau motor taruh luar ngeri aja gitu ngundang. Oke, let's go, kita mulai perjalanan hari ini. Ayo Bu. Agak sedikit unik ya, karena gua pakai Blink SR500 itu buat kamera ini, biasanya kamera digital. Kayak kemarin tuh gue pakai Alpha 6600, Alpha 6500. Nah, pakai mic itu enak. Tapi kalau ditaruh di handphone, jadi kabelnya semraut gitu loh guys. Ya udah, jadinya gue mau cobain deh nih Saramonic Air. Seperti apa sih suaranya nanti guys? Nih ya, pertama kali ngonten ini ya, rasanya tuh cringe banget deh ngomong di depan kamera sendiri kadang-kadang. Lo harus memberanikan diri atau membiasakan diri untuk ngomong di depan kamera langsung. Habis itu no cut atau apa yang editannya kurang kan gak bakal dimasukin kan. Jadi harus bener-bener ngomong sesuai sebagaimana mestinya ngomong depan kamera. Panas banget ya guys ini. Oke guys, ini gue udah habis ngambil Saramonic Air ya. Ini sekarang gue pakai suara Saramonic Air. Jadi tuh ceritanya Helmi dapat endorsan untuk mic ini. Tapi karena dia udah punya satu lagi, makanya ini dikasihin ke gue. Nggak tahu ya dikasih atau ntar gue harus bayar, gue nggak tahu nih. Jadi gue mau cobain pakai mic ini untuk pakai daily vlog ini. BTW ini hari kedua gue untuk jalanin progres daily rekaman video perjalanan keseharian yang gue tuangkan lewat video di YouTube ini. Kayak gimana nanti bentuk cerita hari ini kita lihat bareng-bareng. Oke, sampai jumpa di tempat selanjutnya. Hari yang panas untuk hari ini, hari Kamis. Rencana hari ini gue pengen bikin laporan SPT badan untuk Opsindo. Tapi gue nggak tahu apakah keburu atau enggak untuk selesai hari ini. Tapi yang jelas kita harus dapetin drive final dari laporan tersebut. Karena waktu juga udah mulai mepet ya sama akhir bulan. Autentik katanya sih, kata orang-orang ya, kalau misalnya bikin sesuatu yang memang di luar dari kebiasaannya, autentik banget jatuhnya. Tapi ya kita kan nggak tahu ya kalau namanya kita belum mencoba, atau setidaknya kita udah mencoba tapi hasilnya ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi ya kan. Aduh, macet lagi.
Apalagi kalau misalnya disampaikan dalam bentuk format vlog kayak gini ya. Jadi tuh kayak gimana gitu kesannya. Tapi gue juga nggak tahu ya apakah bisa masih bertahan dengan cara seperti ini atau dengan cara-cara seperti lain gitu. Tapi yang jelas kita nggak ada salahnya untuk mencoba sesuatu yang baru. Sampai 60 hari ke depan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Jadi ya kalau menurut orang-orang ya, gimana sih tanggapan lo terkait dengan Bapak Prabowo? Kalau misalnya ada pertanyaan itu yang diarahkan ke gua ya, bagaimana pendapat lo terkait dengan Bapak Presiden kita? Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Semua orang punya sifat kan ya. Sifat asli yang kelihatan ditunjukkan ke orang-orang yang memang ditunjukkan. Tapi ya jangan sampai kelihatan sebegitunya lah. Ngerti gak sih, jangan sampai sebegitunya. Jadi maksud gue jangan sebegitunya adalah, aduh susah untuk dijelaskan bray. Asli susah. Takutnya salah ngomong atau kayak gimana kan. Tapi mah kalau kata gue mah ya, kalau misalnya emang udah ada kerjaan yang menghasilkan lumayan, dia tekunin aja lah udah. Ditekunin sampai lo bisa benar-benar menghasilkan pelajaran atau pekerjaan yang bisa lo dapetin di kemudian hari gitu. Tekunin aja dulu sampai lo bisa benar-benar bisa. Masih kita dapat kontraflow guys, lancar, mantap. Enaknya kerja jadi konsultan itu kita bisa mengatur waktu ya. Jadi bukan kita diatur waktu, tapi kita bisa mengatur waktu. Kapan kita harus ke klien, kapan kita harus onsite. Ya intinya seperti itu. Jadi profesional itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat bisa dibilang dinamis ya, tidak statis. Ciani udah lama, Sin, meetingnya. Sama siapa, Sin? Pak Marco. NPWP-nya itu misalnya dia nggak punya penghasilan, dia dari saham doang. Meskipun final. Karena nanti kalau sampai bapak beli apa, ya kan? Beli sesuatu yang ibaratnya besar nilainya, ntar jadi tidak jadi pertanyaan dapat uangnya dari mana. Iya. Gila ya, hari ini cukup panas ya. Kita tadi ke mana namanya, Jatiwaringin. Tadi kita mau ke bank nggak jadi lagi karena udah kesiangan. Jadi harus sini. Proses SPT gue juga sekarang lagi ditutup dulu sampai dengan Desember. Jadi ya masih belum ngapa-ngapain nih. Tahu nih hari ini ada yang menarik atau enggak ceritanya. Jadi tuh sekarang hari Kamis. Rencananya tadi gue mau tutup buku di sini, tapi karena masih banyak yang harus di-adjust, gue belum tutup buku. Nggak tahu ya keburu atau enggak ya. Harusnya keburu sih, tinggal beberapa adjustment lagi. Ya, inilah kehidupan hari Kamis. Sebelum hari hanya ya. Udah kan, Ski? Oke, udah, Ski. Oke. Gue lagi ngejurnal adjustment akhir tahun. Jadi tuh uniknya ngejurnal laporan tuh kita jadi harus berpikir out of the box ya.
mau kemana tuh lari angkanya segala macam. Jadi mengatur atau mengelola sense of kreatifnya, cara keseimbangan soalnya. Jadi udah selesai untuk hari ini. Kita mau pulangnya di Opsindo. Dan gue pokoknya kesini tuh at least seminggu sekali ya, pasti harus kesini gitu. Jadi untuk controlling sistem keuangannya, gue pasti datang ke sini. Thanks God buat today, hari ini masih diberikannya kesehatan, bekerja layaknya orang-orang pada umumnya. Oke, hari ini kayaknya cukup ya perjalanan yang kita lalui hari ini. Kita sekarang mau OTW pulang. Sampai jumpa di hari berikutnya di episode 3 ya. Pastinya tetap di channel YouTube ini.